Watson. 나와! 얘기 좀 하자! Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu. Di kesempatan kali ini Mimin bakal melanjutkan merangkum film 12 Weeks episode ke-12. Di episode kemarin berakhir saat Jae-kyung dan Tae-san berhasil menjalankan misi mereka untuk menangkap Kim. Nah, gimana keseruan filmnya? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Tae-san yang berpura-pura terkapar karena tembakan dari Kim melihat Seung-woo yang berlari ke arahnya. Kemudian dia langsung kabur, lalu Seung-woo mengejarnya. Singkat cerita, para tim detektif sudah memborgol Kim yang belum tersadar. Mereka semua terkejut mendengar suara ledakan. Ternyata Kim sangat profesional. Dia meledakkan senjata untuk menghilangkan bukti, tapi dia lupa meninggalkan ponselnya. Tak lama ada panggilan masuk dari Monsuk yang menanyakan apakah dia berhasil menembak Tae-san. Namun Jae-kyung yang menjawab panggilan tersebut membuat Monsuk terkejut. Singkat cerita, Seung-woo menemukan motor Tae-san. Dia menelpon Jae-kyung karena khawatir Tae-san yang tertembak. Jae-kyung menjelaskan bahwa itu bukan darah sungguhan, jadi Seung-woo jangan khawatir dan menyuruh agar tidak mengejarnya. Kim yang tersadar kini dibawa ke kejaksaan. Jae-kyung terkejut melihat ballpoint yang dibawa Kim tidak ada isinya. Jae-kyung menginterogasi Kim bersama Sang-hun di suatu ruangan, namun Kim hanya diam. Di saat Jae-kyung mengambil sampel sidik jarinya, dia berkata jika Jae-kyung bisa menghubungi pengacaranya. Tae-san kembali pulang ke rumah Jae-kyung. Dia melepas rompi dan mengeluarkan darah palsu tadi di balik jaketnya. Tae-san juga ingat jika Jae-kyung akan menghubunginya jika Kim mengaku tentang Monsuk. Kembali lagi ke ruang interogasi, di mana Kim masih tetap diam di saat Jae-kyung terus bertanya tentang dirinya. Singkat cerita, Young-jin anak buah Monsuk sudah mengirim pengacara untuk Kim. Tiba-tiba Seung-woo masuk tanpa permisi dan langsung mencekram jas Monsuk. Flashback sebelumnya saat Seung-woo menemui Monsuk di hari pertama. Seung-woo berkata jika mulai hari ini hidup Monsuk akan berakhir karena dia duluan yang akan menemukan Tae-san lalu menangkap Monsuk. Seung-woo sebenarnya menjebak Monsuk dengan perekam karena Monsuk yang membunuh Misuk dan keterlibatannya dengan Senator Jo. Namun perekam tersebut tidak berfungsi di ruangan itu. Seung-woo ingin menonjok Monsuk karena dia akan mengancam In-hye dan Sojin. Namun Seung-woo membatalkan niatnya. Monsuk berniat ingin mengajak kerjasama Seung-woo karena Monsuk hanya ingin kamera dan nanti dia tidak akan membunuh Tae-san dan Sojin bisa mendapatkan sumsum tulang belakang Tae-san. Kemudian Seung-woo ke rumah sakit. Dia terkejut melihat banyak bingkisan makanan di kamar Sojin. Seung-woo berasumsi apakah Monsuk yang memberi semua ini. Di sini kita tahu kenapa Kim bisa merebut kamera dari Tae-san. Karena Seung-woo saat itu mengiyakan tawaran dari Monsuk untuk kerjasama dan dia memberitahukan Monsuk kapan Tae-san bertemu dengan pembeli kamera yang selama ini dicari Monsuk. Seung-woo sangat marah merasa dibohongi oleh Monsuk karena orang suruhannya jelas-jelas dilihat Seung-woo menembak Tae-san. Namun Monsuk tetap tidak mengaku karena Seung-woo tidak membawa bukti jika memang dia yang mencoba membunuh Tae-san. Seung-woo terhenyak dan teringat kembali akan kalimat Jae-kyung, di mana Monsuk dan Senator Jo benar-benar rapi dalam menyimpan bukti kejahatannya, sehingga sampai detik ini Jae-kyung tidak bisa menangkap kedua orang itu. Singkat cerita, masuklah seorang pengacara, lalu memperkenalkan Kim dengan nama palsunya, yaitu Martin. Pengacara tersebut menyodorkan berkas jika Martin adalah warga Perancis. Martin ini seorang mahasiswa dan hobinya adalah fotografi. Dia tinggal di sebuah hotel di kamar 1208. Ini cukup tidak masuk akal. Pengacara tersebut meminta bukti atas tuduhan Martin yang menembak seseorang di TKP. Jae-kyung menunjukkan bukti, yaitu sebuah ponsel yang hanya ada satu nomor yang tersimpan, dan nomor itu diangkat oleh Monsuk. Namun Kim tersenyum dan menjawab jika ponsel itu dia temukan di jalan. Pengacara tersebut menjelaskan bahwa Martin hanya memotret, jadi Jae-kyung harus melepaskannya. Jae-kyung terhenyak karena lagi-lagi dia gagal. Singkat cerita, Tae-san sangat kaget di saat Jae-kyung mengabarkan bahwa misi mereka gagal. Jae-kyung menjelaskan semua yang terjadi kepada Tae-san. Flashback di hari pertama mereka berdiskusi di mana Monsuk pasti tidak akan pernah membuang kamera.
karena dia selalu menyimpan bukti. Rencana Tae-san sekarang untuk menemukan salinan video di rumah Monsuk. Karena sebelumnya dia melihat Kim keluar dari rumah Monsuk. Tae-san berniat akan mengambil kamera itu di rumah Monsuk. Namun bukankah itu sangatlah berbahaya dan Tae-san harus bersembunyi sampai hari operasi Sojin. Tae-san menyadari bahwa satu-satunya hal yang bisa mengakhiri ini semua adalah kamera. Tae-san mempunyai sebuah ide bahwa dia akan mengambil kembali kamera itu dan dia tahu seseorang yang mengenal rumah Monsuk dengan baik dan seseorang itu bernama Mr. Han Ji-guk. Jae-kyung setuju dengan ide Tae-san untuk masuk ke rumah Monsuk. Tae-san memesan 2 perekam suara dan makanan. Jae-kyung berpesan agar Tae-san berhati-hati karena dia kini benar-benar peduli kepada Tae-san. Jae-kyung menjelaskan bahwa acara lelang ini adalah permainan antara Monsuk dan Senator Jo. Mereka berdua menghasilkan uang dari tanah perusahaan. Ketika mulai membangun pusat kesejahteraan, harga tanah jatuh dan Monsuklah yang membeli tanah itu. Kemudian ketika pembangunan pusat kesejahteraan dibatalkan, harga tanah itu tiba-tiba melambung. Singkat cerita, Jae-kyung terlihat keluar dari rumahnya dan orang suruhan Monsuk membuntutinya. Tanpa mereka sadari, Tae-san keluar dengan mobil lain dan menuju ke arah yang berbeda. Di dalam mobil, Tae-san mencoba menelpon Mr. Han, namun tidak ada yang mengangkatnya. Setelah sampai di Pegadaian, Tae-san berniat ingin mencari sebuah benda, namun ada seseorang pria yang melihat Tae-san masuk dan dia curiga. Singkat cerita, Monsuk, Dae-jun, Young-jin, dan Kim sedang mendengar rekaman saat Monsuk mendapat telepon dari nomor Kim. Monsuk lagi-lagi aman karena dia tidak menyebutkan nama Tae-san di telepon saat itu. Tak lama Dae-jun mendapat kabar jika Jae-kyung keluar bersama seorang detektif dan ada seseorang yang melihat pria mirip Tae-san masuk ke Pegadaian. Tentu Monsuk menyuruh Dae-jun untuk memeriksa ke sana. Tae-san yang tertidur di Pegadaian bermimpi saat dia mendonorkan sumsum tulang belakangnya kepada Sojin. Namun karena banyak polisi di belakangnya, Sojin mengira bahwa ayahnya bukanlah orang yang baik. Mimpi buruk tersebut membuat Tae-san terbangun. Dae-jun dan teman-temannya melihat antibiotik di meja dan tali jendela yang sudah dipotong. Dae-jun menyuruh anak buahnya untuk menemukan perekam dan langsung memberikan kepadanya. Di saat Dae-jun memutar rekaman itu, lalu terdengar kalimat Tae-san yang berterima kasih kepada Dae-ryung dan Sang-hun karena menjaga toko dengan baik. Tae-san berkata jika Dae-jun pasti takut karena dia belum tertangkap dan masih berkeliaran di mana-mana. Jika Dae-jun masuk penjara, apakah Monsuk akan peduli dengannya? Tanpa mereka tahu, di atas ruang Pegadaian itu terpasang sebuah perekam yang telah merekam semua pembicaraan mereka. Singkat cerita, Tae-san berada di suatu tempat sepertinya di hutan. Di sana Tae-san menggelar sebuah alas dan dia melakukan acara penghormatan di tempat ibunya meninggal ini. Tak lama ponsel Tae-san bergetar dan ternyata Mr. Han yang menelponnya lalu mengajaknya untuk bertemu. Di ruangan aseptik, In-hye sedang menyiapkan sup rumput laut untuk Sojin. In-hye memberitahu bahwa hari ini adalah ulang tahun ayahnya. Sojin yang menyantap sup rumput laut buatannya mengingatkan kembali masa kecil Tae-san yang tidak menyukai makanan tersebut. Karena saat ibunya membuat sup rumput laut, bersamaan juga ibunya bunuh diri. Singkat cerita, Tae-san melambaikan tangan saat melihat Mr. Han yang mencarinya. Mereka beralih ke sebuah kedai dan menyantap makan siang di sana. Mereka to the point ke pokok perbincangan mereka. Mr. Han mengeluarkan pena dan buku kecilnya, lalu menyuruh Tae-san menggambar bagaimana ruang tamu yang pernah Tae-san datangi. Melihat gambar Tae-san, Mr. Han masih ingat bahwa rumah Monsuk masih belum berubah sedikit pun. Tae-san berpindah ke rumah Mr. Han. Di sana mereka berdiskusi bagaimana caranya bisa masuk ke rumah Monsuk dengan aman. Mr. Han melihat perubahan Tae-san beberapa hari ini. Tae-san terkejut karena Mr. Han yang akan ikut dengannya untuk bisa masuk ke rumah Monsuk. Singkat cerita, Jae-kyung, San-hun, dan Min-so sedang mendengarkan rekaman USB yang sebelumnya diberikan oleh Tae-san kepadanya. Mungkin perekam ini bisa jadi bukti untuk menangkap Monsuk. Seung-woo baru saja keluar dari rumah Misuk. Dia melihat sebuah mobil hitam yang terparkir di sana dan dia sedikit curiga. Sementara itu, Sang-hun menanyai pemilik toko di sekitar rumah Misuk
untuk meminta file CCTV di hari Misuk terbunuh. Namun pemilik toko tersebut menjawab jika seseorang sudah mengambil file CCTV itu. Dikala Seung-woo bertanya kepada seseorang dan ternyata suami orang tersebut adalah pemilik mobil yang terdapat kotak hitam kamera di setiap sisinya, Sang-hoon melihat Seung-woo. Ternyata Seung-woo detektif yang dimaksud oleh laki-laki yang dia temui tadi. Kemudian Sang-hoon, Seung-woo dan Jae-kyung langsung melihat rekaman dari kotak hitam mobil itu, dan benar saja mobil Mon-suk berhenti di depan rumah Misuk. Sementara itu Mon-suk di ruangannya ditemani oleh Yoon-jin dan Dae-jun mengobrol santai tentang acara lelang amal dengan seseorang dari Jepang melalui video call. Orang Jepang tersebut jika berhasil memenangkan lelang, maka dia akan langsung mengirimkan 200 miliar won kepada Mon-suk. Setelah telepon itu berakhir, tanpa disangka pintu kantor Mon-suk terbuka, dan memang Jae-kyung yang masuk ke dalamnya. Jae-kyung menunjukkan ID card-nya jika dia datang untuk menangkap Mon-suk tanpa surat perintah atas kasus pembunuhan Misuk. Mon-suk dikirim Jae-kyung untuk dibawa ke kejaksaan, sedangkan Dae-jun dan Yoon-jin terlihat bingung dengan apa yang akan mereka lakukan dengan situasi ini. Senator Jo mendapat kabar dari Yoon-jin bahwa Mon-suk ditangkap Jae-kyung atas tuduhan membunuh Misuk. Dia sangat terkejut namun belum sempat berkomentar. Wartawan yang menunggunya tadi langsung masuk ke ruangannya, membuat dia harus berpura-pura menampilkan senyum manis dan keramahannya. Wartawan tersebut mengatakan jika rumor Senator Jo yang akan membebaskan Mon-suk. Jung-woo terlihat kesal mengetahui jika Jae-kyung menangkap Mon-suk tanpa surat perintah dan dia tidak mengetahuinya. Namun Jae-kyung ingin menghentikan ketidakadilan yang dialami Tae-san. Dia juga tidak ingin Jung-woo mengalami kesulitan karena dirinya. Jae-kyung masuk ke ruangan interogasi dan Mon-suk memang sudah ada di sana. Mon-suk mengaku bahwa dia tidak mengenali Misuk karena Mon-suk sangat senang dengan bukti. Kemudian Jae-kyung menunjukkan bukti baru, yaitu sebuah rekaman CCTV dari jalan utama di persimpangan rumah Misuk dan terlihat mobil Mon-suk belok ke rumah Misuk. Mon-suk mulai kehabisan alasan yang bisa digunakan untuk membantah bukti konkret ini. Jae-kyung juga menambahkan bukti foto Mon-suk dengan Misuk yang terlihat mereka tersenyum. Berita tertangkapnya Mon-suk sudah sampai di telinga Tae-san dan Mr. Han. Sebelum memulai aksinya untuk membobol rumah Mon-suk, Tae-san menghapus nomor ini karena dalam kondisi seperti ini semua bisa terjadi. CCTV di sekitar rumah Mon-suk memang diawasi oleh beberapa orang. Mr. Han lah yang sedang cosplay menjadi laki tua itu. Dia menggoyangkan sedikit gerobaknya sebagai pertanda kalau Tae-san harus segera beraksi. Mon-suk kali ini meminta bukti jika dia benar-benar masuk ke rumah Misuk. Pernyataan Jae-kyung kenapa Mon-suk mengganti jas saat meninggalkan rumah itu membuat Mon-suk diam, menyadari jika dia mulai terpojok. Tae-san kini sudah berhasil sampai di depan pintu rumah Mon-suk. Dia melihat sekeliling sebelum akhirnya bergerak dengan berkedap suaranya yang diberikan Mr. Han padanya. Dia mencoba membuka pintu depan rumah Mon-suk dan berhasil. Saat Tae-san melangkah ke dalam, dia terkejut karena mendapati Mon-suk ada di depannya. Di sini Mimin agak bingung kenapa Mon-suk yang sebelumnya berdebat dengan Jae-kyung di kejaksaan tiba-tiba sudah berada di rumahnya. Jawaban itu nanti ada di video selanjutnya. Buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir, Mimin ucapin banyak terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. See you.